Dalam hidup, kepastian itu ada dua, kepastian itu sendiri dan kematian. Kematian seseorang dikuburkan di sebuah makam. Leluhur kita memandang makam bukan sekedar gundukan tanah dan tempat menimbun orang mati. Bila makam dianggap sepele, tidak mungkin para cendekiawan Jawa masa lampau menelurkan sinonim makam, yakni keramatan, hastana, pasarean, dan jaratan. Pada era Sultan Agung Hanyokrokusumo di Kerajaan Mataram Islam, tradisi ziarah makam ditempatkan pada bulan Ruah. Ziarah makam sebagai fungsi sosial dan edukasi, terutama para tokoh, dirancang untuk menyampaikan pesan simbolik terkait keluhuran yang dimakamkan. Pesan simbolik tersebut bisa dikatakan sebagian besar diguratkan pada nisan. Dalam tradisi Jawa, seorang yang meninggal dikebumikan dan pada saat 1000 harinya diadakan upacara nyewu, ngijing atau nyandi. Ngijing berasal dari kata kijing yang berarti pemasangan kijing. Tradisi ngijing merupakan tradisi turun-temurun yang diwariskan leluhur yang dilaksanakan di pemakaman setempat. Ngijing sering juga disebut nyandi. Inilah sebenarnya akulturasi budaya Hindu-Buddha dan Islam. Candi di masa Hindu-Buddha mempunyai struktur bangunan berupa kaki, tubuh, dan kepala candi, digunakan sebagai tempat pemujaan. Selanjutnya, candi ini diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil dalam jirat atau kijing dalam masa Islam. Kijing juga kerap menjadi wahana pengungkapan lambang-lambang yang diwujudkan ke dalam guratan-guratan cantik hingga membentuk satu kesatuan makna tertentu. Kijing mengingatkan pada guratan di candi-candi. Kijing merupakan budaya Bendawi yang menjadi bukti bahwa peradaban percandian tetap diugemi oleh orang-orang Jawa Islam seiring perputaran masa. Di Yogyakarta, menurut sejarah, berdiri Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1584, meninggalkan makam-makam kuno. Pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram Islam menjulang ke tangkai ke puncak kejayaan. Tercatat cukup banyak kajian ilmiah perihal era keemasan Mataram Islam di masa Sultan Agung. Salah satunya adalah nisan kubur yang pernah dikaji oleh Muhammad Yasir. Nisan era Sultan Agung sering disebut nisan Hanyokrokusuman. Kalau kita menyebut dalam makam seseorang itu ada kijing atau jirat, nisan dan cungkup. Kijing atau jirat adalah batu penutup makam yang menyatu dengan batu nisan. Sedangkan nisan zaman sekarang adalah penanda kuburan. Biasanya ditulisi dengan nama orang yang dikebumikan di sana, tanggal lahir dan tanggal meninggal. Nisan Hanyokrokusuman yang mayoritas dibuat dari batu andesit dibagi menjadi dua, yaitu nisan ageng dan nisan alit. Nisan ageng, ciri-ciri nisan ini adalah rupa nisan masih berlanggam nisan demak yang menyerupai struktur candi. Nisan Hanyokrokusuman memiliki struktur seperti badan manusia yang memiliki mustaka, bahu, badan, pinggang, dan kaki. Ciri lain nisan ageng adalah belum memiliki hiasan pinggir atau hiasan badan, namun terkadang ada hiasan kembang awan yang tingginya tidak mencapai setengah badan nisan. Ciri selanjutnya adalah memiliki panjang kaki sekitar 30 cm dan umumnya memiliki ukuran tinggi sekitar 50-55 cm. Umumnya ciri kijing pada makam bernisan ageng ini memiliki panjang 200-270 cm atau lebih. Catatan lainnya adalah tentang nisan makam perempuan. Biasanya, makam seorang tokoh perempuan memiliki ukuran panjang kijing yang hanya berbeda 5-10 cm dari kijing tokoh lelaki. Meski demikian, tidak sedikit pun pula makam tokoh perempuan yang seukuran panjang dengan makam tokoh lelaki. Biasanya seukuran panjang tokoh lelaki itu terjadi karena sang tokoh perempuan adalah orang penting atau orang khusus di dalam silsilah kesultanan.
Nisan Ageng biasanya yang dimakamkan adalah orang terah keraton. Contoh nisan untuk kelompok ageng ini cukup banyak, misalnya makam Giri Loyo, makam Kota Gede, makam Imogiri, dan lain sebagainya. Jenis nisan kedua Hanyokrokusuman adalah nisan Hanyokrokusuman alit. Ciri-ciri nisan alit ini adalah umumnya berlanggam demak, telah dihimbui dengan hiasan badan berupa tumpal serta hiasan pinggir berupa bunga awan. Ciri selanjutnya memiliki ukuran tinggi 40-45 cm. Golongan ini mewakili keumuman rupa nisan Hanyokrokusuman yang terdapat di berbagai kampung pesarean di Yogyakarta. Tokoh-tokoh yang dinisani dengan nisan jenis ini biasanya orang luar kesultanan atau bukan termasuk keluarga biologis keraton. Macam-macam nisan Hanyokrokusuman mencakup ragi-ragi hias yang cantik dan anggun dan molek, seperti nisan dengan tumpal atau segitiga sama kaki. Tumpal di nisan Hanyokrokusuman ini tergurat mulai dari bagian pinggang hingga meruncing ke bagian mustaka nisan. Simbol segitiga adalah mendoakan arwah agar diampuni segala dosa-dosanya sebagai manusia yang hidup di alam barzah dan kembali ke alam dan bersama dengan Tuhannya. Ragi hias nisan yang kedua adalah bulan sabit atau ada pula sebutan bulan Temanggal. Secara umum bulan Tumanggal menjadi lambang bagi seorang ulama penata keagamaan masyarakat, baik lelaki maupun perempuan. Makna bulan sabit bahwa seorang yang dalam hidupnya adalah ahli agama dan didoakan arwahnya untuk mendapatkan sinar ilahi yang diterangi kuburnya. Ragi hias nisan ketiga adalah Purnama Sidi atau bulan purnama. Bulan purnama artinya cahaya yang terang sekali. Manusia yang meninggal kuburannya diberi cahaya yang terang untuk sampai pada Sang Kuasa. Ragi hias nisan Hanyokrokusuman keempat adalah kembang awan. Ragi hias ini tumbuh di bagian pinggir di sisi timur dan barat nisan. Biasanya di sini adalah makam orang-orang yang tersohor. Didoakan agar pribadi seseorang semasa hidupnya ini dapat menjalani alam barzah dan berakhir dengan surga. Yang kelima adalah nisan kembang patran. Ragi hias ini biasanya tergurat di atas bagian pinggang nisan, menyimbolkan doa untuk arwah yang dikebumikan, didoakan supaya mendapatkan perlindungan dalam menjalani perjalanan ke surga. Yang kelima adalah nisan dengan ragi hias kembang wajik, mendoakan agar arwah di dunia kebaikannya semasa hidup dicatat dan diberi imbalan di surga. Dari kilas balik ini kita disadarkan bahwa kuburan komplit dengan nisan maupun kijing bukan sekedar penanda identitas dan status sosial orang yang dikubur, tapi juga bentuk penghormatan manusia yang hidup kepada mereka yang telah meninggal. Makamlah yang menautkan dan menjadi benang yang terkait para perantau dengan desanya. Ia mungkin tak menengok tanah ladang atau sawah atau rumah yang terjual, tetapi tetap akan ke makam leluhurnya yang bersembayam. Keanekaragaman nisan di Nusantara merupakan hasil keluhuran kebudayaan sejarah di masa lalu. Masyarakat juga menyadari bahwasanya nisan juga sebagai warisan masa lalu yang harus dilestarikan. Salam dari kami, salam Tombok Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Kau gemilang, malam gemilang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jamu-jamu
jantung kalbu, aku terpikat masuk perangkap. Apa daya asmara sudah melekat. Cuita malam, siapakah kerangan Tuhan? Cuita